Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Siska Puspitasari dengan NIM 221I10045. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan membahas tentang membangun harmoni antar keyakinan melalui pendidikan agama. Pentingnya harmoni antar keyakinan dalam masyarakat tidak dapat diremehkan ketika masyarakat memiliki beragam keyakinan dan agama. Penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan berdampingan dengan kedamaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman agama dan keyakinan. Keberagaman ini menjadikan salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan tercermin dalam konstitusi negara yang menjamin kebebasan beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu yang pertama yaitu agama Islam. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Pengikut agama Islam disebut Muslim. Al-Quran adalah kitab suci mereka. Mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh hidup, mereka menjalankan ibadah puasa, sholat, zakat, haji, dan mengikuti ajaran moral dan etika Islam. Yang kedua yaitu agama Kristen. Agama Kristen mengikuti ajaran Yesus Kristus yang terdapat dalam Alkitab. Terdapat berbagai denominasi Kristen di Indonesia seperti Protestan dan Katolik. Gereja adalah tempat ibadah umat bagi umat Kristen. Yang ketiga yaitu agama Katolik. Katolik adalah salah satu dominasi Kristen yang diikuti oleh sekitar 3% penduduk Indonesia. Pengikut agama Katolik mengikuti ajaran Yesus Kristus dan mengikuti otoritas Paus sebagai pemimpin gereja. Mereka menjalankan sakramen dan ibadah seperti misa, baptisan, dan pengakuan dosa. Keempat yaitu agama Hindu. Hindu adalah agama yang diikuti oleh sekitar 1% penduduk Indonesia, terutama di Bali. Pengikut agama Hindu mengikuti ajaran Weda dan mempercayai reinkarnasi dan karma, dan menjalankan upacara keagamaan seperti pemujaan di pura dan melasti. Yang kelima yaitu agama Buddha. Buddha adalah agama yang diikuti oleh sekitar 1% penduduk di Indonesia. Pengikut agama Buddha mengikuti ajaran Siddhartha Gautama yang mengajarkan tentang pencerahan dan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Yang keenam yaitu Konghucu. Konghucu adalah agama yang mengikuti ajaran berpusat pada etika dan moral. Mereka menghormati leluhur, menjalankan upacara keagamaan, dan mempraktikkan nilai-nilai seperti kesopanan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Nah, pemerintahan Indonesia menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak semua warga negara untuk menjalankan agama mereka dengan damai. Di sini perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia pasti memiliki kendala dalam membangun harmoni antar keyakinan. Pendidikan agama memiliki potensi besar sebagai jembatan keharmonian dalam masyarakat. Beberapa cara di mana pendidikan agama dapat berperan dalam membangun harmoni. Contohnya, yang nomor 1 yaitu pemahaman yang mendalam tentang keyakinan lain. Pendidikan agama yang inklusif dan komprehensif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan dan praktik agama lain. Yang kedua yaitu pengembangan nilai-nilai universal. Pendidikan agama dapat mengajarkan nilai-nilai universal yang dianut oleh berbagai agama seperti kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan penghargaan terhadap kehidupan. Ini membantu membangun kesamaan nilai dan memperkuat landasan moral
antar agama. Pendidikan agama dapat melibatkan pengembangan keterampilan dialog antar agama, seperti mendengarkan dengan empati, berbicara dengan hormat, dan mencari pemahaman bersama. Yang keempat, yaitu pengenalan terhadap perspektif dan budaya lain. Pendidikan agama dapat memperkenalkan siswa pada perspektif dan budaya yang berbeda yang terkait dengan agama tertentu. Ini membantu memperluas wawasan dan pemahaman tentang keberagaman budaya dan keyakinan, serta menghargai perbedaan tersebut. Yang kelima, yaitu pembangunan kesadaran tentang hak asasi manusia, di mana pendidikan agama dapat mengajarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari semua agama, seperti kebebasan keberagaman, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang keenam, yaitu pengembangan kritis berpikir dan toleransi. Pendidikan agama yang baik mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang keyakinan mereka sendiri dan keyakinan orang lain. Di sini membantu mengembangkan toleransi, menghargai perbedaan, dan membangun kemampuan untuk hidup bersama dalam harmoni. Dan yang terakhir yaitu pengenalan terhadap kontribusi agama dalam sejarah dan budaya. Pendidikan agama dalam memperkenalkan siswa pada kontribusi agama dalam sejarah dan budaya manusia. Ini membantu menghargai warisan budaya yang beragam dan membangun rasa saling menghormati terhadap warisan agama yang berbeda. Pendidikan agama yang seimbang dan objektif dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun jembatan keharmonian antara kekelompokan keyakinan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu dampak positif harmoni antar keyakinan terhadap masyarakat. Harmoni antar keyakinan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat. Beberapa dampak positif tersebut antara lain: yang pertama yaitu kerukunan sosial. Harmoni antar keyakinan menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai dan harmonis. Yang kedua yaitu pemahaman dan toleransi. Terjalinnya harmoni membawa pemahaman yang lebih baik antar kelompok keyakinan. Yang ketiga yaitu kerjasama dan pembangunan bersama. Harmoni antar keyakinan menciptakan landasan untuk kerjasama yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan proyek sosial. Yang keempat yaitu pencegahan konflik. Harmoni antar keyakinan dapat menjadi benteng efektif melawan potensi konflik. Kelima yaitu pembangunan keberagaman kreatif. Ketika berbagai keyakinan dan budaya bersatu, masyarakat dapat mengalami keberagaman kreatif dan menciptakan lingkungan yang kaya akan ide, seni, dan inovasi yang berasal dari berbagai sumber inspirasi. Yang keenam yaitu penguatan identitas bersama. Harmoni antar keyakinan dapat memperkuat identitas bersama di tingkat lokal, nasional, atau global. Yang ketujuh yaitu kesejahteraan mental dan emosional. Lingkungan sosial yang harmonis dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental, emosional individu. Yang terakhir yaitu pemberdayaan individu. Harmoni antar keyakinan dapat menciptakan kondisi di mana individu merasa diterima dan dihargai. Hal ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Secara keseluruhan, harmoni antar keyakinan bukan hanya membawa manfaat sosial dan kemanusiaan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu